Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama Bu Hanum di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini kita akan belajar pelajaran 2 subtema 2, yakni tentang mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Keempat kitab suci yang wajib kita percayai tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur berisi beberapa pengajaran, doa, dan zikir, juga hikmah dan pujian-pujian terhadap Allah. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dengan menggunakan bahasa Suryani. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah. Saat itu beliau genap usia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran sendiri menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran sendiri diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas mandiri. Sekian dari Bu Hanum, semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.